Assalamualaikum guys. Mungkin orang-orang udah pada tahu kalau yang di tangan saya ini adalah burung kirik-kirik senja. Benar kan Gus? Ya betul. Nah, ini tinggal satu. Kemana nih Gus? Iya nih. Jadi beberapa hari ke belakang kirik-kirik itu kita biasa kan ngasih makan di sini, lempar gitu. Nah biasa kan kirik-kirik laut sama kirik-kirik senja tuh suka rebutan ya? Ya. Suka rebutan. Nah ya pas tiba-tiba kita ada kejanggalan kok kirik-kirik senja cuma ada satu. Udah cari-cari mana-mana nggak ada, nggak biasanya sih kirik-kirik nggak ada. Karena kirik-kirik itu paling Friendly. iya paling deket gitu, kalau apalagi masalah kalau kita bawa tempat makan Iya. pasti pada nyamperin. Pada tahu. Sama tamu paling dekat. Terakhir kita bisa ngelihat ini sama Putri ya. Ada Putri waktu itu kesini, yang nyanyi itu nyanyi. Oh iya, pakai iya. alat itu. Iya betul. Ya. Dia kan nemplok di tangan dia dua-duanya tuh. Iya. Kelihatan. Tapi sekarang ini tinggal hilang ya. satu. Nah, ini juga kita bingung ya. Iya hilangnya kemana gitu. Ini kalau misalkan mati, kalau diubek-ubek pasti bakal ketemu. Ini udah beberapa kali kita kelilingi apiari, nggak ada. Kalau kirik-kirik lautnya sih aman semua ada gitu. Semuanya ada. Cuman ini nih yang paling deket. Tuh. Ini guys, burung uncal paling ini nih. Paling jinak. Sebentar ya, ini belum selesai nih ngomongin kirik-kirik. Oke guys, kirik-kirik senja itu dulu ini datangnya ini sekitar hampir 1 tahun di sini. Udah 1 tahun kayaknya. Ini bulan September waktu itu. Waktu di sini masih kosong ya. Iya. Di sini masih kosong. Di sini yang jadi kiper di sini itu baru Bagus yang masih di sini. Kemudian saya datang ke sini bawa burung ini. Bawa kirik-kirik laut sama kirik senja ya waktu itu. Kirik-kirik laut sama kirik-kirik senja. Irfan tuh seneng waktu itu. Kirik-kiriknya bisa nempel di tangan kayak gini. Dia ketawa-ketawa. Ini kenapa burung bisa lengket gini gitu? Lemparin balik lagi, lemparin balik lagi itu. Nah ini tayangannya nih. Oke, sip. Bagus sayangku, bagus sayangku. Siap? Siap ya. 1, 2, 3. I love it, I love it, I love it, love it, love it, love it, love it. Rewardnya, ceritanya kenapa ada di sini ya itu tadi. Jadi burung kirik-kirik ini dulunya saya mainin buat burung free play. Nah, karena di sini waktu itu Bagus, kata Bagus, gimana kalau coba di apiari katanya. Iya. Karena kalau misalkan FF ya udah biasa gitu. Ya, Ini kita pengen tahu nih kalau di apiari gimana gitu ya, dia bisa berkembang biak ya bisa enggak? berkembang biak enggak. Kayak gitu. Awet enggak? Nah, kayak gitu. iya. Bulunya bagus enggak? Biasanya kalau burung kirik-kirik itu paling susah menjaga bulunya. Benar. Karena dia tuh tipe burung yang nggak mau dikandangin. Ya, pasti benar. kalau di kandang pasti gerapakan ya Kang. Kalau di kandang, dikurung itu udah pasti rusak dah. Kirik-kirik itu. Karena Jadi cara paling aman tuh dimasukin ke akuarium. Benar. Kang dia di rumahnya ada akuarium besar itu khusus buat kandang kirik-kirik. ya benar. Khusus buat kandang kirik-kirik guys. Karena udah kalau di sangkar itu udah rusak. Kalau di box juga kasihan juga gelap. Jadi teman-teman free play saya biasanya menggunakan burung kirik-kirik itu buat bermain free play kayak burung keke babi ya. Iya. Nah, keke babi juga udah ada di sini, udah aman. Kita tinggal nunggu mereka berkembang biak. Kirik-kirik juga ini kita tinggal nunggu usianya mateng, kirik-kirik laut. Nah, kirik-kirik senja yang usianya udah mateng, udah 1 tahun, hilang 1. Dari 2 itu hilang 1. Sayang banget sih. Sayang banget. Nah, Padahal makanya usianya udah matang ya, udah tua gitu. udah tua. Nah, makanya kemarin ada teman saya nih. Saya bilang, aduh kirik-kirik saya hilang. Ya udah dikirim lagi. Nah, teman saya tuh ini ngirim lagi guys. Ini nih anakan kirik-kirik senja lagi nih. Nah ini, tuh, ini udah mulai bisa terbang loh. Agak berbahaya guys. Sebentar ya, kita review 1 ekor aja.
Nah, silakan Bagus megang satu. Oke guys, kita bisa ngelihat di tangan kita ini ada kiri-kiri senja juga yang masih anakan. Kalau ini belum terbang, ini udah terbang sama yang itu. Ada 4 ekor sebenarnya. Di sini baru mulai belajar loncat-loncat. Nah ini kita buat menambah temennya di sini karena yang satunya kan hilang. Nah kalau kiri-kiri senja itu cuma 1, kasihan ya. Kasihan. Terus nggak ada jodohnya lah istilahnya. Jadi untuk kita buat berkembang biak pun mentok kalau burungnya cuma 1. Berarti harus ada temennya. Ya, harus temen. Nah, terus kenapa memilih yang seperti ini? Harus jinak gitu. Nah, memang harus jinak guys. Maksudnya harus jinak itu ya sekalian kita biar kalau misalnya ada tamu ya datang ke sini pada nyamperin gitu Kak, kayak gitu. Nah, terus biar dia tahu kita yang ngasih makan di sini karena kalau yang buat yang seperti ini tuh bukan kenapa Gus main jebak kenari malah dijebak. Mobil ini senang ya kalau menjebak burung. Lagian kepo. Nanti saya bertujuan untuk kalau seandainya berkembang biak, nah baru keturunannya itu kita tangkepin buat dilepas liar. Ya, Sebenarnya betul, mudah kalau buat merilis burung kiri-kiri ini. Kita ajarin hunting di luar berburu ya. Iya. Karena kan ininya berburu ya. Sebenarnya ini juga udah bisa sih. Dia udah cara burung kiri-kiri ini berburu tuh emang kayaknya kayak gitu, air attack. Dia memburu serangga-serangga yang terbang. Bahkan ini tawon. Iya, bahkan tawon pun di sini pernah ada beberapa kali yang masuk dihajar sama kiri-kiri ya. Nah, nih ada tayangannya. Nah, terus kalau kiri-kiri laut ini yang Bagus tahu cara berkembang biaknya di mana nih tempatnya? Kalau berkembang biaknya di daerah ini sih Kang, apa yang ada tumbukan tanah gitu, pasir. Bukan tanah ya. Mirip sama burung tengkek. Nah, burung Ya. kayak tengkek Jawa, kayak gitu, kayak cekakak. Kayak Jadi gitu, mereka guys. bersarangnya di masuk ke tanah. Masuk ke tanah, melubangi tanah. Nah, mereka itu biasanya memiliki anak sekitar 4-5 ekor. Nah, udah Bagus tadi bilang kalau makanannya itu yaitu serangga sama lebah. Iya, lebah. Karena namanya bee eater sebenarnya. Kita aja yang bilangnya kiri-kiri. Nama aslinya itu bee eater. Nah, Bentar Kang. yang kiri-kiri laut nih ada 2 juga kita tambahin lagi biar ada temennya lagi di sini. Nah ini guys ya, ini masih kecil. Ini kiri-kiri mau ditambahin di dalam apiari juga Kang? Mainin dulu di luar. Oh, mainin di luar. Mainin nanti kalau jadi ini kan ada 2 nih, ada 4 kiri-kiri senja itu. Kalau kiri-kiri laut nanti mainin di luar. Nah ini kiri-kiri senja itu ada 4. Nah nanti yang 2 saya di dalam aja di setting buat Nambahin dalam apiari. Nah yang 2 itu kita coba mainin di luar. Maksudnya dimainin itu dijagain guys ya. Kalau saya bilangnya suka mainin aja gitu. Nanti kita latih buat supaya dia aman ada di sekitaran apiari, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang ini, yang kiri-kiri laut ini nanti sama juga kita coba dulu di luar ya. Kalau misalkan dia udah mulai bisa berburu, nanti kita baru masukin ke dalam apiari gitu. Karena kalau di luar itu dia si jenis kiri-kiri ini yang saya alami nih. Jadi ketika dia udah mulai bisa berburu itu suka pergi meninggalkan kita. Iya. Kayak burung tengkek. Iya, karakternya hampir sama ya sama burung Ya. tengkek. Hampir sama karena kakinya aja Ya. sama. Dari kaki, dari cara dia, dari habitatnya pun mirip ya. Hampir sama. Cuman makanannya aja yang beda. Makanan yang beda. Kalau Cara berburunya beda. kalau tengkek tuh lebih ke makanan yang ada di tanah-tanah gitu ya. Ada di tanah. Kayak katak, Kayak kadal. cacing. Nah, kalau ini mereka berburunya serangga yang terbang. Jadi mereka itu berburunya serangga yang terbang. Jadi serangga-serangga yang terbang dan tawon itu tadi yang pernah beberapa kejadian di sini yang makan tawon. Cara berburunya kiri-kiri.
Nah, karakternya sama tengkek itu sama cekakak Jawa atau jenis-jenis ya, burung itu hampir sama. Jadi ketika dari kecil mereka itu jinak. Kalau di luar ya, kalau sepengalaman kita, bagus pernah nggak? Belum pernah bagusnya. Nah kalau saya tuh sering dulu tuh cekakak itu pelestariannya itu ya tiba-tiba aja. Jadi sebenarnya seneng nih mainin cekakak. Oh cekakak, kirain kiri-kiri. Kalau kiri-kiri oh cekakak dulu pernah diumbar di luar rumah. Lama-lama kabur itu. Lama-lama kabur. Nah gitu. Kayak gitu. Persis kayak gitu. Jadi dari kecil itu mereka akrab gitu. Akrab, tapi setelah dia mulai bisa berburu, tiba-tiba aja respon ke kitanya hilang kayak gitu. Itu udah nyaman di tangan bagus. Nyisir-nyisir ya. Nah, saya pernah di rumah itu ngumbar kirik-kirik juga di luar, bergeser Gus. Jadi dia itu dari sekitaran rumah bergeser, berburu lagi, bergeser terus, hilang. Udah Sampai nggak balik lagi. Nggak balik lagi. Nah, sebenarnya kalau di sini nih agak risih karena di sini tuh perkotaan. Jadi kalaupun dia kabur, mungkin agak jauh untuk mencapai tempat yang dia mau. Jadi ya udah di dalam apiari aja. Kalaupun nanti di luar itu cuman buat ngelatih terbang aja. Iya. Nah kalau di sini langsung dilatih, guys, ini pasti diserang. Jadi harus ahli dulu, burungnya tuh harus lihai manuver dulu, baru kita lepasin di sini karena tipe cara bersaingnya itu nanti dia bakal kalah sama burung-burung yang udah jadi di sini gitu. Saya coba panggil lagi yang tadi temannya. Nah ini nih. Dia semenjak sendiri jadi gak terlalu nempel ya? Iya. Tuh lebih ke pengen Jadi nyamber aja gitu. Jadi itu semenjak sendiri. Waktu masih 2 nempel ya. Nempel dua-duanya Nempel selalu banget. nempel. Makanya Irfan mana sih burung kiri-kiri nggak nyamperin. Ya memang jadi kayak gitu. Jadi kayak si burung itu gimana ya? Kayak merasa nggak punya temen gitu buat bersaing nempel di tangan gitu kayak gitu. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Nih. Tuh, lebih ke nyamber. Paling kayak gini guys. Dilempar kayak gini. Mau show malah enggak nih. Nih, lihat. Oh, kayak gitu. Jadi kiri-kiri itu cara berburunya kayak gitu. Oke guys, mungkin penjelasan tentang burung kiri-kiri senja ini mungkin seperti ini dulu ya. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya kiri-kiri senja ini yang nanti bakalan saya coba main di luar, dan nanti setelah bisa baru nanti si kiri-kiri senja ini baru dilatih lagi di dalam apiari ini. Jadi kita tunggu perkembangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.